Saudara, dalam tahun 2015 kita mempunyai tema besar mengenai bagaimana menjadi murid Kristus. Dan kita akan fokus bahas dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul, dan kita akan mulai dengan Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Setelah mendapatkannya, mari kita membaca beberapa ayat ini bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berkati kami dengan firman-Mu, sebagaimana Engkau telah memberkati kami melalui dan di dalam perjamuan kudus-Mu. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Karena gereja adalah milik-Mu, Engkau sendiri yang meneguhkan dan menegakkannya. Kiranya Engkau berkenan atas kami, umat tebusan-Mu, hidup dan melakukan tugas panggilan kami dengan setia sebagai gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi singkapkan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul merupakan buku yang kedua yang ditulis oleh Lukas. Ditujukan kepada orang yang sama yang bernama Theophilus. Theophilus kemungkinan adalah orang Roma yang mempunyai latar belakang sedikit orang Yahudi, tapi lebih kepada latar belakang dia seorang Roma. Dan Lukas dipimpin oleh Roh Kudus menjelaskan mengenai perjalanan daripada pengajaran Tuhan Yesus, penggenapan dan kehidupannya, dan apa yang sudah terjadi setelah dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga pertama-tama sebelum kita ingin memahami seluruh Kisah Para Rasul, kita harus melihat bagaimana merangkai antara Injil Lukas dengan Kisah Para Rasul. Bagaimana kita merangkai kedua buku ini? Saya coba jelaskan berdasarkan geografis. Karena Lukas adalah seorang dokter, maka dia sangat teliti sekali menjelaskan mengenai rangkaian geografis yang dijelaskan baik dalam Injil Lukas maupun dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Injil, kita melihat dalam Injil, dimulai pada pasal pertama kedua mengenai perintah yang ditetapkan oleh Kaisar mengenai sensus. Maka kita melihat Tuhan Yesus memulai pelayanannya akhirnya di Galilea, memulai pelayanan di Galilea. Dari edict from Rome yang ditetapkan oleh Kaisar Agustus, semua orang kembali ke kampung halamannya masing-masing. Maka kita melihat dalam Lukas pasal pertama kedua, Yusuf dan Maria pergi kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, termasuk wilayah dari Galilea, kemudian dia pergi ke daerah Yudea. Tapi edik datang dari Roma. Kemudian pelayanan Tuhan Yesus mulai dari Galilea, dicatat di dalam Injil Lukas, mulai daripada Galilea.
Setelah dari Galilea, Tuhan Yesus pergi pelayanan menuju Samaria. Dari Samaria dia menuju Yudea. Baru kemudian dia masuk kota Yerusalem. Dan di kota Yerusalem dia ditangkap. Kemudian ditangkap, diadili dengan tidak adil. Mengalami sengsara. Dan dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit kembali. Kemudian turning point-nya adalah ascension. Di mana dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, Kisah Para Rasul persis mulai kembali dari Yerusalem. Dari Yerusalem. Maka kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Maka pada waktu Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para murid. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan kota Yerusalem. Mulai dulu dari Yerusalem. Nah, kalau kita membaca ayat yang ke-8. Dalam Kisah Rasul. Maka Lukas dipimpin oleh Roh Kudus menjelaskan geraknya dari gereja Tuhan. Gerak dari gereja Tuhan. Mulai dari Yerusalem. Ya, mulai dari Yerusalem. Setelah itu bergerak menuju Yudea. Dari Yudea menuju ke Samaria. Nanti kita lihat pada pasal yang ke-8. Di dalam Kisah Rasul Samaria. Dari Samaria menuju the nations. Bangsa-bangsa lain. Itu paralel dengan Galilea. Kemudian Paulus sampai kepada Roma. Menjadi kerinduan dia. Tiba di Roma. Meskipun dengan tangan yang dirantai. Tapi Tuhan pimpin dia tiba sampai di Roma. Maka kita melihat saudara. Rangkaian Injil Lukas menuju kepada buku yang pertama. Lalu kepada Kisah Rasul buku yang kedua. Ini merupakan rangkaian yang sangat penting. Nah saudara. Kisah Para Rasul bukan sekedar melanjutkan kembali. Dari apa yang sudah dijelaskan di dalam Injil Lukas secara geografis. Tapi Kisah Rasul juga menjawab satu pertanyaan yang sangat penting. Satu pertanyaan penting. Setelah Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian mati dan dikuburkan. Lalu dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Sebagaimana juga dinyatakan Paulus di dalam surat Korintus. Bahkan kepada 500 orang sekaligus. Maka timbul satu pertanyaan. Lalu apa lagi selanjutnya? Lalu apa lagi selanjutnya? Apakah berarti semua sudah selesai? Apakah Tuhan Yesus berarti sekarang sudah bangkit? Kemudian dia naik ke surga. Lalu semua sudah selesai? Lalu what next? Apa lagi? Apakah sudah semua selesai? Sejarah sudah berakhir? Semua selesai? Tidak. Maka Roh Kudus pimpin Lukas mencatat dan menulis Kisah Para Rasul. Memberi satu kesadaran yang baru bagi orang Kristen. Bagi para murid khususnya waktu itu. Mereka belum disebut Kristen. Para murid memberi satu kekuatan yang baru. Wow, ternyata Roh Kudus memimpin Lukas menulis sejarah. Sejarah yang masih berlangsung. Sejarah masih berlangsung. Saudara, kalau kita mengalami suatu kejadian, suatu peristiwa. Dan peristiwa itu sudah mencapai sesuatu tantangan yang besar. Saudara bayangkan kalau saudara menonton film The Lord of the Ring juga sama. Pada waktu kita ada satu tantangan di depan yang kita harus selesaikan. Ada satu pekerjaan yang kita harus selesaikan. Kita fokus kepada pekerjaan itu. Kita fokus kepada bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Lalu menghadapi tantangan. Kemudian selesai persoalannya. Setelah selesai persoalannya menjadi persoalan yang baru. Lalu what next? Setelah itu apa? Nah ini juga menjadi satu pertanyaan yang penting saudara. Kalau kita amati saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan di dalam rangkaian daripada Injil. Saudara kalau perhatikan dalam rangkaian Injil. Maka dijelaskan oleh Lukas. Injil mencatat apa yang Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus to do and to teach. Apa yang dia lakukan dan dia ajarkan. Yang dia lakukan sudah menggenapi sampai kepada kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit dan alive. Selama 40 hari dia menyatakan diri hidup. Sudah. Lalu seakan-akan sudah selesai. Sudah selesai. Dan kemudian dia naik ke surga. Lalu sudah selesai seakan-akan. Lalu apa lagi selanjutnya? Ada kisah apa lagi selanjutnya? Seakan-akan semua sudah selesai. Keselamatan sudah digenapi. Tuhan Yesus sudah datang. Dia sudah mati dan sudah bangkit. Dan dia menyatakan dirinya hidup. Kemudian dia naik ke surga. Seakan-akan selesai.
Maka sekali lagi Roh Kudus memimpin Lukas mencatat tidak. Sejarah masih berlangsung. Sejarah masih berlangsung. Belum selesai. Belum selesai. Sejarah masih terus berlangsung. Belum selesai. Kadang-kadang sekali lagi kalau kita menghadapi suatu keadaan dalam hidup kita yang saya bayangkan saudara keluarga-keluarga dari para korban daripada air Asia. Kalau mereka yang mengalami kejadian yang begitu fatal, begitu berat, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, seakan-akan dunia ikut ambruk bersama dengan mereka. Seakan-akan the end of the world, seakan-akan persoalan begitu berat, kesedihan begitu dalam, seakan-akan tidak lagi ada cerita yang lain dalam hidup ini. Atau kalau kita juga mengalami suatu keadaan di mana kita mengalami kesuksesan. Setelah saudara misalnya selesai sekolah, kemudian dapat nilai yang baik, sukses, graduate. Lalu setelah itu, what next? Seakan-akan kita menjadi juga tidak jelas. Lalu mau kemana setelah ini? Maka di dalam prinsip iman Kristen, maka sejarah masih berlangsung. Sejarah masih berlangsung. Sampai Tuhan memanggil kita. Sebelum Tuhan panggil kita, sejarah masih berlangsung. Masih berlangsung. Nah, ini merupakan intisari daripada Kisah Rasul. Sejarah masih berlangsung. Pekerjaan Tuhan masih berlangsung. Mujizat, kasih dan anugerah Tuhan masih berlangsung. Kasih karunia Tuhan masih berlangsung. Wake up, bangun, berjalan lagi. Itu inti daripada Kisah Rasul, saudara. Itu inti daripada Kisah Rasul. Sejarah belum berakhir. Sejarah belum berakhir. Karena apa, saudara? Karena kalau saudara perhatikan di dalam Injil, saudara membaca Injil dengan teliti, beberapa kali kita melihat dalam Injil seakan-akan dunia segera berakhir. Ada kesan seperti itu. Ada kesan seakan-akan bahwa Tuhan Yesus setelah dia naik, lalu dia akan segera kembali lagi. Seakan-akan dunia akan segera selesai. That's point, sudah selesai. Tidak. Kisah Rasul mengingatkan kita, sejarah masih berlangsung. Sejarah masih berlangsung. Nah, pertanyaan yang penting bagi kita adalah, bagaimana kita memahami sejarah yang masih berlangsung itu? Bagaimana kita bisa memahami pekerjaan Tuhan di dalam sejarah yang masih berlangsung itu? Itu poin yang penting sekali lagi di dalam Kisah para Rasul. Nah, saudara, kalau kita amati sekali lagi di dalam doktrin keselamatan, di dalam teologi reform, dibedakan sekali lagi dua istilah ini, saudara. Yang pertama disebut Historia Salutis, ya, Historia Salutis. Yang kedua disebut Ordo Salutis, dari bahasa Latin. Ini dipakai di dalam teologi. Kita lihat, historia artinya history, salutis artinya salvation, salvation dari kata menjadi kata salvation. Jadi kita melihat historia salutis artinya apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan Allah kerjakan di dalam sejarah, di dalam rangkaian sejarah untuk keselamatan kita. Apa yang Tuhan kerjakan? Maka kalau kita lihat historia salutis dimulai dari kita melihat diciptakannya Adam Hawa. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan panggil Adam supaya bertobat. Kemudian Tuhan bangkitkan Nuh. Tuhan bangkitkan Abraham. Tuhan bangkitkan Musa. Tuhan bangkitkan para nabi-nabi, terus para nabi. Tuhan bangkitkan orang-orang yang Tuhan berkenan. Sampai anaknya sendiri datang ke dalam dunia. Anak Allah datang ke dalam dunia. Disalibkan. Mati dan dikuburkan. Bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sejarah masih berlangsung. Sampai dia datang kembali. Dia datang kembali. Kita tidak tahu kapan dia datang. Nah, semua rangkaian ini, saudara, disebut Historia Salutis. Historia Salutis. Artinya Allah bertindak, Allah bekerja di dalam sejarah yang dia mulai. Karena Tuhan Yesus adalah Alfa dan dia juga adalah Omega. Dia yang memulai dan dia yang akan mengakhiri. Akulah Alfa dan Omega, kata Tuhan Yesus. Jadi ini yang disebut kita lihat Historia Salutis. Historia Salutis. Dan pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, di sini para murid mempunyai kesan seakan-akan sudah selesai.
Sudah selesai urusannya. Maka yang mereka tanya apa? Tuhan, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, yang mereka tanyakan itu. Seakan-akan bahwa pekerjaan Tuhan di dalam keselamatan sudah selesai. Maka sekarang urusan kami. Kalau urusan Tuhan sudah selesai, Tuhan sudah bangkit, kemudian dia naik, menyatakan diri hidup, naik ke surga. Seakan-akan oke, sudah selesai. Sekarang bagaimana urusan kami? Kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka mempunyai kenangan kembali ke sini, saudara. Kenangan mungkin kembali ke zamannya Musa. Mungkin kenangan ke zamannya Daud dan Salomo. Kenangan ketika kejayaan kerajaan Israel pada masa-masa yang lampau. Kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka fokusnya jadi situ. Seakan-akan, oke Tuhan, sekarang sudah selesai urusan pekerjaan Tuhan. Sekarang semua sudah genap. Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Besok selesai. Sekarang bagaimana urusan kami? Bagaimana kerajaan Israel? Kapan engkau memulihkannya? Nah, saudara, Lukas di dalam pimpinan Roh Kudus menyatakan tidak. Pekerjaan Tuhan masih berlangsung. Pekerjaan Tuhan masih berlangsung. Hidup kita seharusnya ada di dalam rangkaian pekerjaan Tuhan. Bukan seakan-akan urusan Tuhan sudah selesai. Sekarang urusan kami. Bangun kembali kejayaan bagi kerajaan Israel. Bangun kembali seperti zamannya Daud, zamannya Salomo, zamannya raja-raja. Sekarang itu yang menjadi perhatian mereka. Tidak. Lukas dalam pimpinan Roh Kudus mengatakan tidak. Masih berlangsung pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang masih berlangsungnya apa, saudara? Masih berlangsungnya apa? Maka saya kaitkan dengan istilah yang kedua yang disebut Ordo Salutis. Ordo Salutis adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang per orang, di dalam diri kita, person, satu demi satu, di dalam diri setiap orang. Pekerjaan Roh Kudus yang dikatakan tadi oleh John Peterson, miracle of love and grace. Yaitu pekerjaan Tuhan yang menyadarkan seseorang akan dosanya. Menyadarkan akan keterhilangannya. Seperti yang kita khotbahkan minggu lalu. Menyadarkan seseorang akan jalannya yang salah. Ayo kembali kepada penciptamu. Kembali kepada Allah yang mencintai engkau. Pekerjaan Roh Kudus yang membawa orang mengalami miracle of love and grace. Mengalami miracle of forgiveness. Mengalami miracle diperbaharui hidupnya. Dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa dalam hidup kita. Itu yang kita sebut Ordo Salutis. Yaitu keselamatan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kita. Ini masih berlangsung. Sebagaimana dia berlangsung memanggil Israel, memanggil Abraham, memanggil Musa, panggil Daud. Sekarang memanggil orang-orang dari segala bangsa, dari segala kaum, dari segala bahasa. Tuhan panggil supaya boleh mengalami miracle of love and grace. Kisah para Rasul membukakan rangkaian sejarah itu. Itu sebabnya seorang bapak gereja yang bernama John Chrysostom, dia berkata, kalau di dalam Injil menyatakan bagaimana anak Allah datang ke dalam dunia, menggenapi keselamatan, maka sebetulnya dalam kisah Rasul bukan kisah para Rasul menurut John Chrysostom, tapi dia mengatakan kisah dari pekerjaan Roh Kudus yang membawa orang-orang yang Tuhan panggil untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Merupakan karya pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul, itu lebih tepat. Melalui para rasul. Itu sebabnya dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, di situ dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, di situ dikatakan Kristus, Tuhan Yesus telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul untuk menyatakan pekarya penggenapan keselamatan atas orang perorangan, atas sida-sida Ethiopia, atas
Cornelius, atas setiap orang yang berbeda. Lydia, atas yang menjual kain ungu, atas Aquila dan Priscilla. Setiap orang demi perorangan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itulah kisah para rasul. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan. Pada waktu kita mengalami seakan-akan hidup sudah tidak tahu lagi apa yang kita sedang perjuangkan. Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, kita begitu interesting. Begitu sudah kita selesaikan, lalu kita kehilangan arah lagi. Jangan lupa baca kisah para rasul. Sejarah masih berlangsung. Belum selesai. Pekerjaan Tuhan masih berlangsung. Pada waktu kita merasa mengatakan, Tuhan, bagaimana saya bisa mengerti pekerjaan-Mu di dalam dunia ini? Bagaimana saya bisa melihat karya-Mu di dalam pekerjaan, di dalam dunia ini? Baca kisah para rasul. Karena kisah para rasul mengungkapkan kepada kita pekerjaan Roh Kudus yang masih terus berlangsung di dalam hidup di dalam dunia ini. Dan di dalam hidup setiap orang yang dipanggilnya. Ini merupakan poin yang penting, saudara. Nah, rangkaian yang berikutnya, saudara, kita lihat. Selain kita melihat rangkaian Lukas dan kisah Rasul berdasarkan geografis. Yang kedua, kita pelajari rangkaian antara Historia Salutis dengan Ordo Salutis. Maka sekarang rangkaian yang ketiga, saudara, kita lihat di dalam kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas, Injil Lukas, kemudian dalam kisah para rasul, maka dijelaskan mengenai apa yang Tuhan Yesus tadi lakukan dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sampai kemudian dia naik ke surga. Sampai dia naik ke surga. Nah, pada waktu sudah naik ke surga, lalu menarik sekali. Pada waktu Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka dikatakan, Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan kota Yerusalem. Tunggu dulu di Yerusalem. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi para murid suruh tunggu di Yerusalem. Tunggu untuk apa? Tunggu untuk apa? Maka kita melihat perkataan Tuhan Yesus mengatakan, tunggu akan janji daripada Bapa. The promise of the Father. Janji daripada Bapa. Nah, saudara, ini merupakan satu rangkaian yang penting sekarang. Tunggu di Yerusalem. Tunggu di Yerusalem. Tunggu sampai kapan? Tunggu untuk apa? Tunggu sampai janji Bapa digenapi. Nah, ini satu rangkaian yang menarik. Satu rangkaian menarik. Di satu pihak kita sudah melihat mengalami Historia Salutis. Jikalau saudara melihat rangkaian sejarah, sekali lagi dari Adam sampai kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, sampai dia mati di atas salib, naik ke surga, maka semua sudah digenapi. Semua sudah digenapi. Semua dalam bentuk aorist tense. Aorist tense seperti seperti bahasa Inggris adalah perfect tense. Aorist tense artinya sesuatu yang terjadi satu kali. Terjadi hanya satu kali. Tetapi mempunyai khasiat yang tidak pernah berakhir. Mirip seperti perfect tense. Tapi hanya di dalam bahasa Greka ada tenses yang disebut aorist tense. Aorist tense artinya satu kali terjadi dalam sejarah. Tapi khasiatnya terus berlangsung dan tidak pernah berakhir. Ini satu rangkaian yang penting. Di dalam surat Ibrani beberapa kali dikatakan Tuhan Yesus satu kali mati di atas kayu salib. Tetapi kuasa darahnya tidak pernah berakhir bagi setiap kita. Tentu kita bisa bertanya, tapi darahnya Tuhan Yesus sudah kering 2000 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang sudah kering darahnya? Bagaimana darah Tuhan masih bisa membasuh saya? Saya menerima perjamuan kudus dan menerima anggur. Melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan sudah kering 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana saya bisa tetap mengalami kuasa darah Tuhan? Mengalami bilur-bilur Tuhan yang memberikan keselamatan bagi saya. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, mari kita lihat jawabannya di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ibrani pasal yang ke-9. Kita melihat ini merupakan rangkaian nanti yang dijelaskan dalam kisah para rasul.
Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Di dalam kitab Ibrani, Hebrew chapter 9 verse 14. Di dalam ayat itu dikatakan, mulai ayat 13 saya bacakan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ini merupakan tata cara korban pada perjanjian lama. Lalu ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal. Oleh roh yang kekal. Telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh roh yang kekal, saudara. Ada pekerjaan Holy Spirit di sini. Ini yang luar biasa. Maka itu yang tadi saya katakan dengan ordo salutis. Pada waktu Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya menjadi korban keselamatan bagi kita. Mencurahkan darahnya. Maka Tuhan Yesus mempersembahkannya itu melalui dan oleh Roh Kudus yang kekal itu. Itu sebabnya kuasa darah Tuhan Yesus tetap berlangsung sampai hari ini. Bahkan terus berlangsung sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu sebabnya para rasul berani berdiri dengan tegak. Dia berkata, hai orang-orang di Yerusalem, Tuhan Yesus yang engkau telah bunuh, tetapi justru dia menjadi keselamatan bagimu. Itu merupakan khotbah Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2. Demikian pula di dalam Kisah Rasul pasal-pasal berikutnya. Mereka menegaskan sekali lagi kuasa darah Tuhan yang menyelamatkan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada pekerjaan Roh Kudus yang menjadikannya aoristens. Satu kali terjadi. Tapi khasiatnya tidak pernah berakhir. Karena pekerjaan Roh Kudus. Dan di dalam pekerjaan itulah kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, saya coba rangkaikan saudara sekali lagi. Antara historia salutis dengan ordo salutis. Bagaimana kita merangkai kedua hal ini? Nah, saya coba rangkaikan dengan hal yang sederhana. Jikalau saya berkata, saya percaya, saya lihat, saya tahu, saya pelajari. Jesus died. Jesus died on the cross. Nah, kalau kita mengatakan kalimat ini, saudara sedang menunjuk kepada historia salutis. Apa yang terjadi di dalam sejarah. Yes, Jesus died on the cross. Tapi kalau saya kemudian berkata, yes, Jesus died on the cross for me. Baru saya mengalami yang disebut ordo salutis. Bahwa Yesus bukan sekedar dalam faktanya, sejarahnya pernah mati di Bukit Golgota. Dia pernah sengsara di atas Bukit Golgota. Tetapi saya sadar, Jesus not only died on the cross, tapi He died on the cross for me. Untukku. I'm a sinner. Nah, saudara akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Seorang yang memberikan kritikan terhadap Alkitab, salah satu adalah Beth Ehrman. Di dalam beberapa bukunya dia pun mengakui bahwa di dalam fakta sejarah Yesus memang mati on the cross. Bagaimanapun dia tidak bisa memungkiri memang Jesus die on the cross pada masa pemerintahan kekuasaan Roma yang berlangsung di bawah perwalian Pilatus. Tapi sayangnya dia tidak sampai kepada kalimat ini. For me. For me. Kita akan supaya itu terjadi bagi orang-orang yang sudah mempelajari, menganalisa, meneliti sejarah. Akhirnya mereka tiba kepada kesimpulan ini. Tapi kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, dia tidak akan sampai berkata ini. Dan Kisah Para Rasul memadukan kedua ini. Kisah Para Rasul merupakan buku yang Tuhan bukakan kepada kita.
bagaimana seorang yang bernama Saulus, seorang terpelajar, murid daripada Gamaliel, guru besar, seorang penting di dalam tradisi Yahudi, bisa bukan saja dia tahu, yes, I know somebody who named Jesus already died on the cross. Karena waktunya belum terlalu panjang. Antara Tuhan Yesus mati di atas kayu salib kira-kira tahun 30-35 AD. Kemudian sampai kepada Kisah Rasul. Belum terlalu lama waktunya. Sekitar tahun 50-60an. Belum satu generasi. Mereka tahu semua peristiwa itu. Tapi bagaimana mungkin seorang yang bernama Saulus akhirnya bisa berkata, yes, I know. Jesus died on the cross for me. I am a sinner. Wow. Itu yang dikatakan John W. Peterson. It took a miracle of love and grace. Kasih karunia Tuhan. Dan Kisah Rasul juga menyatakan bagaimana seorang sida-sida Ethiopia, seorang bendahara negeri Ethiopia. Dalam perjalanan kemudian dia membaca, karena dia tertarik kepada agama Yahudi, dia baca kitab Yesaya. Dia baca, dia tahu ada Mesaya, ada seorang yang bernama Mesias. Dia tahu semua data-data itu. Dia tahu. Tapi dia tetap merasa ada distance. Ada distance. Akhirnya Roh Kudus menghantar Filipus pergi menemani dia. Kemudian Filipus tanya kepada dia, apa yang kamu baca? Lalu sida-sida itu berkata, saya baca semua. Ya, saya tahu ada Mesias. Saya tahu Mesias ada muncul di Yahudi. Di antara orang Yahudi. Saya pergi dari Ethiopia. Pergi ke tempat ini. Ke Yerusalem. Saya mau cari tahu lebih lanjut mengenai Mesias. Lalu Roh Kudus menggerakkan Filipus. Jelaskan bahwa Messiah already came. Jesus is the name. Dan Filipus berkata, yes, Messiah for me. Bagiku dia datang. Lalu sida-sida itu berkata, bolehkah aku dibaptis? Saudara, Kisah Para Rasul merupakan buku permulaan yang menyingkapkan keajaiban love and miracle of love and grace. Dan setelah itu sepanjang zaman, saudara, berlangsung terus. Berapa hari lalu televisi Fox News menceritakan mengenai seorang yang sangat terkenal di dalam Perang Dunia Kedua. Pilot Amerika yang luar biasa, berani, brave, mendapat banyak medali. Setelah selesai Perang Dunia Kedua, hidupnya kacau balau, tidak karuan, mabuk, dalam seks bebas dan sebagainya. Sampai suatu hari dia tergerak datang ke dalam KKR yang dipimpin oleh Billy Graham. Dan di sana dia mengalami miracle of love and grace. Dan akhirnya dia kemudian bertemu dengan orang yang pernah menyiksa dia. Karena dia pernah naik pesawat. Pesawat dia jatuh di Pasifik. Jatuh di Pasifik. Lalu dia mengalami beberapa hari hidup di tengah-tengah shark. Ikan hiu, saudara. Itu biografi dia sudah ditulis dalam buku dan dibuatkan film. Sampai di situ dia mulai berkata, nah, saya sudah tahu dari kecil mengenai doa. Tapi dia belum pernah berdoa. Ada distance. Sampai dia pegangan itu dari bekas-bekas puing-puing yang jatuh itu, dia tengkurap di situ. Di sekitar dia ikan hiu. Dan di situ dia berkata, God, if you betul-betul ada, you betul-betul mengasihi saya, selamatkan saya. Dan seumur hidup saya akan melayani engkau. Dan Tuhan selamatkan dia. Tapi melalui peristiwa yang panjang, ditemukan oleh pesawat Jepang. Akhirnya diselamatkan tapi disiksa luar biasa. Di kamp tahanan Jepang. Sampai akhirnya dia bisa kembali ke Amerika. Dan dia datang ke dalam penginjilan kemah yang besar itu dari Billy Graham. Dan seumur hidup dia melayani Tuhan. Kelanjutan daripada Kisah Para Rasul. Sepanjang sejarah kita melihat di dalam rangkaian Kisah Rasul. Bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan sekedar hanya fakta sejarah. Bukan hanya sekedar
arkeologi yang sudah berlangsung dalam sejarah. Tidak. He's alive. Pekerjaannya terus hidup. Kuasa darahnya tidak berhenti. Karena ada pekerjaan Roh Kudus yang melangsungkan terus. Yang melangsungkan terus, saudara. Yang melangsungkan terus. He's alive. He's alive. Kita melayani bukan Tuhan yang mati dan ada kuburannya. Dia bangkit, dia hidup. Dia beserta dengan kita. Di dalam dan melalui rohnya. Sehingga setiap kita boleh mengalami secara eksistensial. For me. For me. Yesus bukan sekedar hanya fakta sejarah. Tapi dia mati untukku. Personally. Dan kita menerima keselamatan di dalam dia. Itu sebabnya saudara, para murid juga mengalami hal itu pertama-tama. Mereka rasa, that's all. Sudah selesai. Saya dipanggil Tuhan meninggalkan jala, meninggalkan perahuku. Saya sudah ikut dia. Lalu dia disalibkan. Dikuburkan mati. Lalu kubur kosong. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Oh, selesai. Tidak, kata Tuhan Yesus. Tunggu di Yerusalem. Tunggu dulu di Yerusalem. Sampai janji Bapa digenapi. Apa itu janji Bapa? Roh Kudus akan memenuhi mereka. Roh Kudus akan memenuhi mereka. Sehingga semua peristiwa bukan sekedar kenangan masa lampau. Sehingga semua ingatan mereka selama 3,5 tahun lebih bersama dengan Yesus. Bukan sekedar hanya memori yang kosong. Tapi historia salutis yang menjadi ordo salutis. Yang menjadi jadi keselamatan secara personal. Secara pribadi. Sebabnya saudara, kekristenan memadukan antara objectivity dengan subjectivity. Kekristenan bukan sekedar hanya menekankan objectivity. Tapi juga subjectivity. Pengalaman saya pribadi. Tapi bukan sekedar pengalaman saya pribadi. Kalau ditanya, dengan dasar apa pengalamanmu? Oh, nggak tahu ya. Saya ngalami. Dengan dasar, tidak tahu dasarnya. Tidak. Ada subjectivity tapi juga ada objectivity. Pengalamanku berdasarkan anak Allah yang tunggal. Datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib bagiku. Dia bangkit mengalahkan kematian. Sehingga aku boleh mengalami hidup yang baru. Pengalamanku bukan sekedar subjektif. Tapi juga objektif. Pengalaman bukan sekedar hanya objektif. Tapi juga my experience. Pengalaman saya pribadi. Ini tidak pernah dapat ditemukan. Tuhan Yesus genapi bagi kita. Karena apa? Ada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan. Jikalau iman Kristen sekedar hanya subjektif. Maka kadang-kadang kita bisa goncang sendiri. Karena kita hanya hidup berdasarkan feeling-feeling kita sendiri. Berdasarkan feeling-feeling kita sendiri. Tidak ada pijakannya. Seakan-akan kita hidup dalam delusion, illusion. Tiba-tiba sometimes kita senang. Sometimes kita sad. Tiba-tiba sometimes kita rasa nyaman. Sometimes kita rasa, kenapa ada perasaan? Wow. Kita hidup hanya dengan delusion kalau hanya berdasarkan itu. Tapi sebagian orang yang para saintis, orang-orang yang sangat rasional, sangat suka objektif, teliti secara objektif apa yang ada di luar. Tapi dirinya menjadi kering. Dirinya menjadi kering. Dirinya menjadi kering, kerontang. Pada waktu setiap kali saya mengunjungi Amerika atau di Kanada, saya suka sekali mampir ke university. Terakhir saya ingat di waktu saya masih tinggal di downtown, di U of T, saya kadang melihat banyak, saya ngobrol, saya suka PI di lapangan besar itu, saudara, di depan gedung yang biasa dipakai untuk wisuda itu, dekat New College di situ. Jadi saya suka jalan-jalan, kabarkan Injil di situ. Lalu saya melihat ada dilematis, seakan-akan
Di satu pihak waktu masuk ke dalam kelas, wow, para scholar, objectivity, semua harus objektif, rasional. 2 plus 2 equal 4, nothing else. Clear. Objektif. Tapi kalau saya keliling-keliling di daerah-daerah tempat tinggal mereka, kadang-kadang saya kunjungi baik di daerah ke arah Beverly, lalu di lorong-lorong itu. Di situ banyak tempelan-tempelan. Wednesday night, free, woman free, girl free. Lalu saya berapa kali bertemu dengan anak muda seperti itu. Jadi kacau, saudara. Siang, pagi, siang objektif, rasional sekali. Malam, desire-nya tidak terkendali. Kacau balau semua. Saudara, kalau saudara pelajari di masyarakat Prancis, ada seorang filsuf postmodern Baudelaire, seorang yang terkenal di dalam biografi yang ditulis oleh seorang dekat dia. Salah satu yang dia sesali adalah apa? Dia hidup split, dia mengatakan dengan jujur. Karena dia membentuk satu secret society. Saudara, kadang-kadang di dunia peradaban, di dunia barat, para saintis kalau pagi siang, seakan-akan begitu rasional sekali. Sangat begitu objektif. Malam tidak karuan hidupnya. Tidak terkontrol hidupnya. Banyak secret society. Dan dia mengatakan dalam biografi ini tulis itu. Dia mengatakan hidup kita semua split. Split antara rasional. Pecah dengan desire. Feeling kita yang kosong. Tidak pernah puas. Karena tidak menemukan kisah para rasul. Kisah para rasul memadukan objektif dan subjektif di dalam kebenaran Tuhan. Apa yang saudara baca, pelajari Alkitab, pelajari dengan teliti. Pelajari seobjektif mungkin. Tapi saudara kemudian berlutut dan berkata, let the Spirit now lead me. Going to the deeper what the Bible say. Kita mengalami lagi jamahan Tuhan. Objektif dan subjektif berpadu. Kekristenan bukan sekedar membawa saudara pergi dari dunia rasional, dunia objektif. Hanya sekedar subjektif, bermain-main dengan emosi. Tidak. Tapi kekristenan juga tidak membawa saudara hanya sekedar objektif. Tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan. Kisah Rasul yang kita akan pelajari dalam tahun ini. Kita berdoa. Tuhan genapi sekali lagi. Karena di dalam kisah Rasul. Keduanya berpadu. Dengan begitu indah. Berpadu begitu indah. Jikalau hari ini kita mengalami seakan-akan fakta objektivitas begitu serba tidak jelas. 2015 serba tidak jelas. Fakta objektivitas seakan-akan semua tidak mendukung hidup kita. Jangan kita berhenti sampai di situ. Lalu kita kemudian masuk ke dalam feeling kita sendiri. Menjadi withdraw. Dan kita kejebak ke dalam delusion kita sendiri. Wake up. Sejarah objektif di dalam tangan Tuhan. Sejarah subjektif juga di dalam tangan Tuhan. Dan Dia mau memadukan itu di dalam hidup kita. Lihat dunia ini. Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Dan lihat kepada diri kita. Dia juga bekerja di dalam diri kita. Agustinus. Orang yang juga salah satu pertama menjelaskan ini pada abad keempat. Ketika aku lihat langit dan buatan tangan Tuhan. Segala sesuatu tidak ada apapun. Yang tidak menceritakan mengenai keajaiban kasih karunia. Tapi ketika aku mencari sedalam diriku. Aku juga menemukan. Tuhan. Engkau yang memuaskan batinku. Dan menyegarkan jiwaku. Karena engkau dekat. Beserta dengan aku. Itulah kisah Rasul. Mari tahun 2015 ini. Kita tuntut perpaduan itu. Di dalam hidup kita. Di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa.